Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dilancarkan rezekinya. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara meriset judul produk di Tokopedia. Simak videonya sampai habis. Oke, kenapa harus riset? Riset ini penting untuk menjadi pondasi awal kita melakukan penjualan di marketplace. Nah, di marketplace itu ada sekitar 56 juta pengguna setiap bulannya. Bayangkan begitu banyaknya persaingan yang mesti kita hadapi. Jadi tanpa adanya riset toko kita akan tenggelam ditelan oleh algoritma. Setiap orang mungkin bisa saja membuat toko, tetapi jika tidak diriset atau dioptimasi, nggak bakalan laku. Maka daripada itu, penting untuk melakukan riset kata kunci sebelum memutuskan membuka toko atau menjual produk di marketplace, khususnya di Tokopedia. Dan di video kali ini, kita akan bantu teman-teman seller Tokopedia, khususnya yang baru dan belum begitu paham bagaimana membuat judul yang baik, bagaimana mengoptimasi judul ya. Nah, mungkin untuk yang sudah paham mau ditonton lebih lanjut video ini silakan. Kalau misal nggak ditonton juga nggak masalah. Saya di sini hanya sharing ya, sharing pengalaman dan tentunya dengan mengetahui cara ini teman-teman yang baru itu bisa nantinya membuat dan mempraktekkan nama produk yang tepat dan mudah ditemukan pembeli. Hal yang penting teman-teman ketahui bahwa untuk algoritma judul Tokopedia ini, Tokopedia hanya menyiapkan 70 karakter ya. Jadi dari 70 karakter ini manfaatkan sebaik mungkin judulnya. Jangan ada pengulangan pengulangan kata karena untuk kata yang double ya, misalkan baju anak-anak gitu ya, itu akan tetap dibaca satu. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman menjual baju anak-anak, nah di judulnya ditulis aja baju anak. Jadi biar tidak boros ya karakternya. Berbeda sama di Shopee. Shopee gak salah saya ada 200 karakter. Lalu untuk algoritma penamaan judul Tokopedia ini, setiap kata yang kita susun ya itu boleh-boleh saja dibolak-balik. Jadi dengan membolak-balik kata itu tidak berpengaruh. Nah, contohnya tadi baju anak, teman-teman tulis anak baju. Tapi kalau bisa ya namanya yang lebih mudah untuk dibaca lah ya. Tentunya relevan, yang relevan. Nah, yang ketiga adalah pahami juga rumus dari penamaan judul produk di Tokopedia. Yang mana judulnya adalah kategori atau kata kunci utama yang nanti akan kita riset plus merek ya ditambah keterangan tambahan. Ini kalau bisa teman-teman langsung dipraktekin ya, dan kalau bisa siapkan juga catatan untuk kita mencatat kata kunci yang akan kita buat nanti. Jadi metode yang akan saya bagikan hari ini adalah metode berdasarkan metode alfabet. Nah, dan yang kedua berdasarkan kata kunci atau volume dari kata kunci top ads Tokopedia. Jadi siapkan Microsoft Excel-nya, boleh. Kalau mau catatan biasa juga boleh. Nanti kita teman-teman buat tabel seperti ini, kata kunci utama, merek, ya, alfabet ini nanti kita akan urutkan sesuai alfabet. Jadi nanti kita cari berdasarkan alfabet A, B, sampai nanti ke Z. Nanti akan kita tambahkan lagi keterangan tambahan dan nanti setelah teman-teman mengisi tabel ini, nah itu akan kita gabungin menjadi sebuah judul. Oke, sekarang kita siapkan dulu Tokopedia-nya ya. Kita akan mencari terlebih dahulu
kata kunci utama. Di kata kunci utama ini kita bisa ambil dari kata kunci top ads. Nah, sekarang teman-teman masuk dulu ke seller Tokopedia-nya, lalu masuk ke menu iklan dan promosi, lalu kita masuk ke menu top ads. Kalau bisa langsung dipraktekin ya, biar lebih paham nantinya. Yang belum pernah buat iklan, silahkan ini kita tes aja ya. Jadi buat iklan dulu, masukkan nama grup iklannya apa ya. Ini kita buat tes aja. Tes. Oke, tes judul. Lalu masukkan produk yang mau teman-teman riset. Contoh ini misal tas lempang. Kebetulan ini saya jualan tas ya. Jadi hari ini saya mau contohin gimana cara membuat eh, judulnya berdasarkan produk yang dijual. Nah, ini contoh aja. Jadi di biaya iklan dan kata kunci teman-teman atur manual. Jadi nanti bisa kita ambil kata kuncinya. Nah, tambah kata kunci. Nah, di sini ini adalah kata kunci utama yang nantinya akan kita jadikan sebuah judul. Tas lempang pria memiliki volume pencarian yang cukup tinggi ya. 58.371 kali. Tas lempang wanita nih. Kalau teman-teman jualan tas lempang wanita, pakai kata utamanya tas lempang wanita. Kalau misalnya jualan tas lempang pria, jadi sesuaikan dengan produk yang teman-teman jual. Nah, ini nanti akan kita buat masukkan ke kata kunci utama. Tas lempang pria ini boleh kalau misalkan teman-teman jualannya sama seperti saya. Nah, sini kita masukin aja tas lempang pria. Lalu tadi kita masuk lagi tas selempang. Tadi ini tulisannya selempang, lalu yang ini selempang tanpa E. Ini juga bisa. Nanti teman-teman juga masukin ke daftar kata kunci utama. Selanjutnya kita contohin aja dua ya, teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan sesuai produk yang teman-teman jual. Mau ini seperti ini, tas pria juga boleh. Nanti tinggal disesuaikan saja dengan produk-produk yang teman jual. Jadi saya contohkan hanya dua kata kunci utama. Lalu bagaimana kita eh, memasukkan keterangan tambahan? Nah, di sini kita akan langsung cari bagaimana mencari kata kunci tambahan dengan metode alfabet. Jadi teman-teman langsung masuk ke beranda Tokopedia. Oke. Kalau sudah masuk, tuliskan kata kunci utama yang tadi sudah teman-teman masukkan ke dalam tabel ya. Tas selempang pria. Nah, sekarang tinggal kita urutkan secara alfabet. Jadi kita mulai dulu dari huruf alfabet A. Nah, di sini sudah keluar kata kunci tambahan yang bisa nanti teman-teman rangkai menjadi eh, sebuah judul. Yang berada di urutan atas ini adalah kata kunci yang memiliki volume terbesar. Oke, sekarang kita masukin langsung ke tabel yang sudah kita siapkan tadi. Kita ambil anti air, masukin di sini anti air. Lalu kita cari B, alfabet B. Nah, nanti teman-teman bisa kumpulin sebanyak mungkin. Kalau misalkan di alfabet A ini banyak kata kunci tambahan yang bisa teman-teman catat, silakan dimasukin. Nanti tinggal kita rangkai jadi sebuah judul. Ya, kita coba B. Besar, body pack, branded. Oke, kita ambil yang besar, boleh. Branded juga boleh. Kita coba cari yang C dulu ya.
kita C lagi. Kanvas cowok bisa, tas lempang pria cowok, tas lempang pria kanvas bisa. Jadi catatan yang paling penting adalah sesuaikan dengan produk yang teman-teman jual secara relevan ya. Jadi misalkan yang diupload ini atau yang ingin dibuat judulnya ini tas lempang kulit ya, sesuaikan. Jangan tasnya kulit tapi teman-teman kasih judul kanvas atau bahannya kanvas begitu. Nah, sekarang kita coba lagi masukin judul keterangan tambahannya kanvas dan cowok. Kanvas cowok. Oke. Setelah terkumpul semua keterangan tambahan ini sampai ke Z, tinggal teman-teman susun nanti jadi sebuah judul. Sekarang kita contohkan aja ya. Kita ambil kata kunci utamanya tas selempang. Mereknya ini sesuaikan juga dengan merek yang teman-teman jual. Misalkan tasnya menjual tas merek Eiger. Ini contoh aja ya. Eiger ini mereknya. Nah, keterangan tambahannya dari hasil riset kita tadi ini bisa teman-teman masukin. Jadi nanti kita bisa menggabungkan semua alfabet yang sudah kita kumpulkan tadi. Jadi tas lempang Eiger anti air branded. Tas lempang pria, sorry, ini kurang. Tas lempang pria cowok. Nah, ini ada dapat cowok tadi ya. Tas lempang pria cowok Eiger anti air branded. Tuh. Kalau nanti di alfabet D, E, F, G sampai ke Z ini ketemu kata kunci yang relevan, silakan langsung dimasukin aja di sini. Misal ujungnya nih original. Nah, original biar lengkap ya. Ada nggak bang nih original kalau di kata kunci original secara alfabet? Oke, kita coba. Oh, original, tas pria. Nah, ini ada original, ori bisa original nih volume terbesar yang bagian paling atas ya. Original. Nah, kan enak buat judulnya enggak pusing lagi ya mikirin judul. Nanti yang kedua kalau misalkan mau ambil kata kunci utamanya tas yang tulisan ini ya. SLEMPANG selempang ya. Tas selempang pria ini tinggal teman-teman masukin aja di sini nanti. Nah, tas selempang pria cowok Eiger anti air branded original. Dan setiap kata ini bisa dibolak-balik. Jadi misalkan tas lempang pria Eiger branded anti air original. Mau dibolak-balik itu nggak apa-apa. Itu bakal masih tetap dibaca sama algoritma Tokopedia. Nah, itu untuk metode alfabet dan dengan mencari volume kata kunci dari top ads Tokopedia. Oke, untuk metode terakhir kita tinggal meriset kata kunci dari kompetitor. Sekarang teman-teman silakan masuk lagi ke beranda Tokopedia dan kita masukin kata kunci produk yang kita jual. Contohnya ini saya masih mencontohkan produk yang saya jual tas lempang pria. Kalau teman-teman menjual produk yang lain silakan di search sendiri ya kata kuncinya. Untuk mereset kata kunci kompetitor ini kita cari penjualan produk yang paling banyak dan kita cari yang tanpa iklan ya teman-teman ya. Kita cari yang mana nih kira-kira nih. Oke, ini boleh. Nah,
Oke, jadi teman-teman tinggal melihat kata kunci yang belum terkumpul tadi dari kata kunci kompetitor. Jadi tadi kita sudah banyak mengumpulkan kata kunci, tinggal teman-teman amati kata kunci dari kompetitor teman-teman ya yang sudah memiliki penjualan yang banyak, tinggal dimodifikasi saja. Oke, semoga video ini cukup jelas dan bisa memberikan bantuan juga buat teman-teman yang masih bingung untuk membuat judul ataupun meriset judul produk di Tokopedia. Dan semoga video kali ini bermanfaat ya. Metode ini sudah saya tes dan sangat powerful sekali untuk menaikkan produk. Jadi silakan langsung dicoba, dipraktekkan langsung. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di-subscribe, like, share, dan komen. Kalau misal masih bingung, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Demikian video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman untuk seller-seller baru Tokopedia. Semoga jualannya sukses, lancar, dan mendapatkan penjualan yang banyak. Saya Adi, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.